warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Khairatul Jannah dengan NIM 20111050101025. Di sini saya dari kelas Perbankan Syariah 1 yang akan memberikan tanggapan video yang berjudul tentang perhitungan pendapatan nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi pendapatan nasional itu sendiri. Definisi pendapatan nasional adalah nilai total output suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Misalnya, menghitung dari pendapatan mulai dari Januari sampai akhir tahun atau Desember itu namanya tahun anggaran. Dan yang kedua yaitu konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional yakni yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP, produk nasional bruto atau GNP, yang ketiga yakni produk nasional neto atau NNP, yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut. GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah pendapatan asing LN atau luar negeri. Yang selanjutnya yaitu produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seseorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Berikut adalah cara menghitung GNP. GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri atau DN ditambah pendapatan WNI luar negeri atau LN atau sama dikurangi dengan pendapatan asing dalam negeri atau DN. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Berikut adalah cara perhitungannya, yaitu NNP sama dengan GNP min D atau depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut adalah cara menghitung NNI. NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wisata wira swasta yang didapatkan secara berantai. Berikut cara perhitungannya. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah perusahaan-perusahaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Berikut cara perhitungannya, yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung.
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Nah, adapun manfaat perhitungan dari pendapatan nasional berikut. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga yaitu mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode perhitungan nilai produksi, metode pendapatan. Yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu tertentu. Cara perhitungannya yaitu Y sama dengan PI dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah sampai PN dikali QN. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 yaitu jenis barang ke 1, QN jenis barang ke N, P1 harga barang ke 1, PN harga barang ke N. Yang kedua yaitu penjelasan tentang metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Berikut cara perhitungannya yaitu Y sama dengan W plus R plus I plus P. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, W wage atau upah atau gaji, R sama dengan rent atau sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya, I interest atau bunga, P profit atau keuntungan. Nah, kalau yang ketiga penjelasan dari metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah jumlahan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Berikut cara perhitungannya, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurangi M. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, I sama dengan investment atau investasi, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintahan. Nah, kalau yang terakhir yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yang pertama ada pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Dan yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang terakhir yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada ghanimah, yang kedua yaitu sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usr, yang keenam yaitu jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, yang kesembilan atau yang terakhir yaitu wakaf. Nah, itu saja tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.